Untuk mengetahui situasi terkini penanganan pasca gempa NTT sudah terhubung bersama kami jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantyo di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selamat malam Pepi, seperti apa kondisi terbaru di wilayah terdampak gempa setelah jumlah korban meninggal dunia ini diumumkan bertambah begitu menjadi 71 orang? Selamat malam Dev dan pemirsa. Saat ini saya berada di posko tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Manggarai. Pantauan kami sejak siang tadi, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui posko tanggap darurat bencana terus mempercepat penyaluran bantuan tanggap darurat bagi warga yang sampai saat ini masih ada di posko pengungsian. Hingga saat ini berdasarkan data yang kami himpun, total pengungsi di Kabupaten Manggarai sebanyak 25.000 orang, 25.340 orang yang tersebar di 60 titik posko terpusat di Kabupaten Manggarai. Namun selain 60 posko terpusat, di Manggarai juga untuk warga terdampak mereka mendirikan posko mandiri dan sebagian besar warga masih belum mendapatkan bantuan. Tetapi pantauan kami sejak siang tadi juga bantuan yang masuk ke posko tanggap darurat bencana di Kabupaten Manggarai terus berdatangan dan hingga saat ini tampak di belakang saya tim yang ada di posko Kabupaten Manggarai masih melakukan pendataan untuk mendata semua warga maupun masyarakat terdampak yang baik yang sudah mendapatkan bantuan maupun yang belum, untuk kemudian bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan akan disalurkan pada beberapa waktu ke depan. Sementara untuk saat ini kebutuhan warga yang paling mendesak selain makanan dan obat-obatan, kebutuhan bayi juga warga di posko pengungsian membutuhkan tenda darurat untuk dijadikan posko pengungsian. Karena posko pengungsian atau tenda pengungsian yang ada saat ini dinilai belum layak sehingga masyarakat atau warga di Kabupaten Manggarai membutuhkan tenda darurat untuk digunakan ke depannya. Karena berdasarkan informasi dari BMKG, hingga saat ini tercatat 3.055 kali gempa susulan. Dengan demikian, maka warga hingga saat ini masih bertahan di posko pengungsian. Demikian. Pepi, Anda sebutkan tadi tenda yang digunakan masyarakat bentuknya ataupun kondisinya kurang layak begitu. Apa yang kemudian menjadi indikatornya? Apakah misalnya ini hanya buatan swadaya masyarakat saja atau mungkin areanya yang kurang luas sehingga kurang bisa menampung lebih banyak orang atau apa sebetulnya? Terkait tenda darurat, untuk di posko terpusat bantuan tenda sudah mulai masuk, seperti ada beberapa posko, misal di Reo, posko Barangkolong, itu sudah ada beberapa tenda yang dinilai layak untuk dijadikan tempat pengungsian, tetapi di beberapa posko lainnya itu masih menggunakan tenda darurat. Karena sejak hari kejadian, masyarakat segera langsung mendirikan tenda darurat mengantisipasi adanya gempa susulan. Karena pada saat kejadian juga, selain rumah warga yang mengalami kerusakan cukup parah hingga rata tanah, sebagian besar rumah warga juga mengalami keretakan. Masyarakat mengantisipasi adanya gempa susulan yang menyebabkan rumah mereka yang retak itu ambruk, sehingga mereka masih bertahan di posko darurat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Penyaluran bantuan tenda darurat yang dinilai lambat juga menjadi penyebab sampai sekarang masih banyak warga di posko pengungsian juga yang menggunakan tenda darurat. Demikian. Pepi, kondisinya tentu masih cukup mengkhawatirkan begitu ya kalau dari situasi yang Anda ceritakan tadi. Lantas bagaimana kemudian dengan keberadaan dari relawan yang ikut mendistribusikan? Apakah jumlahnya sudah mencukupi misalnya untuk membantu distribusi supaya bisa lebih cepat? Atau mungkin warga-warga yang sementara ini belum bisa beraktivitas akhirnya diberdayakan juga begitu untuk membantu distribusi dari bantuan untuk para korban gempa ini, Pepi? Hasil pantauan kami di lapangan terkait pendistribusian bantuan, selain dari pemerintah, bantuan dari relawan juga itu membantu mempercepat bantuan darurat itu sampai ke warga atau masyarakat yang masih ada di posko pengungsian. Demikian. Baik, jadi relawan-relawan juga ada di sana begitu ya untuk kemudian bisa meringankan kondisi dari warga yang saat ini terdampak gempa. Kalau dari pemerintah sendiri, Pepi, apa yang kemudian jadi prioritasnya begitu untuk bisa mempercepat pemulihan warga di daerah yang paling terdampak? Apakah kemudian misalnya berusaha untuk membantu membangun kembali rumah-rumah warga atau memang fokusnya baru ke logistik saja dulu begitu? Untuk saat ini tadi
saat kunjungan Menteri Keuangan Pak Purbaya sempat ditanyakan kepada Bupati Manggarai terkait rencana kedepannya untuk pemulihan. Tetapi sampai saat ini pemerintah Kabupaten Manggarai masih fokus untuk tanggap darurat, yakni untuk menyalurkan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak. Untuk pemulihan nanti akan dibahas kemudian setelah masa tanggap darurat ini selesai. Demikian. Baik, Pepi. Kemudian kalau untuk kondisi-kondisi yang lain, begitu katakan kebutuhan soal listrik, kemudian air bersih, begitu apakah ini bisa dengan mudah tercukupi atau ada kendala-kendala yang dirasakan untuk bisa disalurkan pada warga? Terkait kebutuhan listrik dan air, memang pada saat hari pertama kejadian, hari kedua sempat mengalami padam listrik, tetapi pemerintah juga dengan cepat melalui PLN dengan cepat memperbaiki jaringan listrik sehingga sekarang sebagian besar di posko pengungsian untuk kebutuhan listrik sudah aman. Selain itu untuk kebutuhan air juga untuk PDAM sendiri sebagian besar yang mengalami kerusakan atau macet pada saat hari kejadian sebagian besar sudah mengalir. Tetapi memang ada beberapa posko pengungsian yang sudah lama mengalami krisis air itu yang sampai saat ini juga masih mengalami krisis dan bantuan air juga sangat dibutuhkan oleh warga di posko pengungsian. Baik, jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantia melaporkan langsung dari Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas dan juga selamat beristirahat untuk malam hari.